Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan menjamu Napoli pada pekan ke-13 Serie A. Pertandingan di Stadio Giuseppe Meazza ini dijadwalkan kick-off pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di laga terakhir mereka sebelum jeda internasional, kedua tim ini sama-sama gagal menang. 1 gol penalti Hakan Calhanoglu hanya cukup untuk memberi Inter hasil seri 1-1 dalam derby kontra AC Milan. Sementara itu, gol Giovanni Di Lorenzo memberi Napoli hasil seri 1-1 juga kontra Hellas Verona. Berita baiknya, jika Inter menang atas Napoli akan memangkas jarak dengan dua pesaing sekaligus, karena pada pertandingan dini hari tadi, AC Milan keok di kandang Fiorentina dengan skor 3-4. Namun persiapan Inter kali ini sedikit berantakan dengan cedera yang menimpa bek sentral Stefan De Vrij dan pemain depan Alexis Sanchez saat jeda internasional. Kehilangan De Vrij bisa berdampak negatif terhadap pasukan Simone Inzaghi, sebab pemain Belanda itu adalah pilihan utama di jantung pertahanan Nerazzurri. Napoli yang mulai musim ini ditangani ex-pelatih Inter Luciano Spalletti memiliki skema permainan ofensif yang cukup menakutkan. Ada Victor Osimhen telah mencetak 5 gol di Serie A musim ini, juga Lorenzo Insigne yang sudah mengemas 4 gol dan 3 assist. Perlu diingat ada 11 pemain berbeda yang sudah mencetak gol untuk Napoli di Serie A musim ini. Dengan kata lain, ancaman buat Inter bisa datang dari setiap lini Napoli. Jika tidak waspada atau lengah sedikit saja, Inter bisa kehilangan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Inter Simone Inzaghi akan menurunkan bek veteran Andrea Ranocchia untuk pertandingan melawan pemimpin klasmen Napoli, mengisi posisi yang ditinggal Stefan De Vrij. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Ranocchia akan melakukan starter keduanya musim ini setelah De Vrij mengalami cedera saat tugas internasional akhir pekan lalu. Bek Alessandro Bastoni yang kondisinya telah membaik akan menemani Ranocchia dan Milan Skriniar di lini pertahanan Inter. Di posisi lain, Matteo Darmian akan mengisi posisi bek sayap kanan dan Ivan Perisic menempati sayap yang berlawanan. Sementara Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Marcelo Brozovic akan mengisi lini tengah. Edin Dzeko yang belum cukup pulih akan berada di bangku cadangan dan memberikan kesempatan Lautaro Martinez yang akan bermitra dengan kompatriotnya Joaquin Correa. Lautaro Martinez bertekad mencetak gol di laga Inter melawan Napoli untuk segera mengakhiri puasa golnya. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport bahwa Lautaro belum mencetak gol untuk Inter sejak 2 Oktober 2021. Sementara gol terakhirnya untuk Argentina terjadi pada 15 Oktober. Tidak kunjung mencetak gol dalam waktu lama untuk klub dan timnas tentunya memicu tekanan bagi El Toro. Akan tetapi dia tetap optimis bisa kembali mencetak gol saat Nerazzurri menjamu tim asuhan Luciano Spalletti, pelatih yang memberinya debut bersama Nerazzurri pada tahun 2018. Sementara itu, gol penting pertamanya untuk Inter tercipta dalam pertandingan krusial melawan Napoli pada Desember 2018 saat ia mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-91 untuk memastikan kemenangan 1-0 bagi Nerazzurri. Inter kian dekat mengamankan pengganti Ivan Perisic setelah mencapai kesepakatan verbal dengan pemain sayap Eintracht Frankfurt, Filip Kostic. Meski memprioritaskan pemain berstatus bebas transfer, namun Nerazzurri tidak mengesampingkan peluang untuk merekrut pemain berbiaya rendah yang sesuai dengan anggaran klub saat ini. Salah satunya adalah Filip Kostic. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport,
bahwa Kostic sudah mencapai kesepakatan kontrak 2,5 juta euro per tahun plus bonus 1 juta euro dengan Inter Milan. Adapun terkait mahar transfer sang pemain, Eintracht disebut meminta 10 juta euro plus bonus senilai 3 juta euro. Sang juara Italia itu berharap bisa mengamankan jasa Kostic seharga 8 hingga 10 juta euro. Sejak musim ini, Kostic telah mencetak 2 gol dan membuat 5 assist dalam 13 penampilan untuk Eintracht Frankfurt di sebuah ajang kompetisi. Pemain berusia 29 tahun itu diminati sejumlah klub besar Eropa berkat performa apiknya. Salah satunya adalah Inter, yang mengidentifikasi sebagai pengganti Ivan Perisic yang semakin memperjelas niatnya untuk pergi ketika kontraknya berakhir pada bulan Juni 2022 mendatang. Simone Inzaghi berharap untuk mendapatkan kemenangan pertama atas tim rival penantang gelar Serie A ketika timnya menyambut Napoli di Stadio Giuseppe Meazza besok. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, mantan pelatih Lazio itu belum merasakan kemenangan melawan tim kuat sejak mengambil alih dari Antonio Conte pada awal musim ini. Nerazzurri hanya bermain imbang 2-2 melawan Atalanta di kandang sendiri pada akhir September. Sementara tendangan penalti Lautaro Martinez gagal membuat Inter di Derby della Madonnina. Tim asuhan Inzaghi juga harus melepas 3 poin setelah Paulo Dybala mencetak gol terlambat dari titik penalti untuk hasil imbang 1-1. Tentunya Inter akan berusaha memenangkan laga penting ini melawan Napoli, karena jika sampai kalah, Nerazzurri bisa saja terlempar dari persaingan menuju Scudetto. Jelang laga pada sesi konferensi pers, Simone Inzaghi mengonfirmasi telah kehilangan sejumlah pilar utama. Saat ini kami kehilangan De Vrij, Sanchez, dan kami menghadapi sedikit masalah dengan Bastoni dan Edin Dzeko. Kami masih menjalani sesi latihan hari ini, tapi fokus saya adalah Napoli. Kami harus menghadapi laga penting hari Rabu, tapi saya akan menurunkan tim terbaik besok, ujar Inzaghi seperti yang dilansir dari laman resmi Inter. Mantan gelandang Inter dan Napoli Salvatore Bagni mengharapkan pertandingan berkualitas tinggi dan menarik antara kedua mantan klubnya tersebut dan menilai bahwa kekuatan mereka nyaris seimbang. Saat diwawancarai oleh La Gazzetta dello Sport, Salvatore Bagni memberikan analisisnya tentang pertandingan besok, di mana tim asuhan Simone Inzaghi bertekad untuk memangkas jarak menjadi 4 poin dengan Partenopei. Ini akan menjadi pertandingan tingkat tinggi dan tidak seperti di zamanku dulu. Bagi Inter sudah terbiasa bertarung di papan atas, sementara Napoli sudah lama tidak terjadi, ujar Bagni. Napoli datang sebagai pemuncak klasmen, jadi mereka tentu memiliki keuntungan psikologis. Tapi mereka tampak seperti dua tim yang kuat. Saya tidak melihat perbedaan yang signifikan dari sudut pandang kualitas pemain. Mereka adalah tim yang cenderung tampil agresif. Itu akan menjadi laga hebat. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte percaya bahwa gelar Scudetto-nya bersama Inter musim lalu adalah puncak karir kepelatihannya, seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport. Conte bersama Nerazzurri yang mengakhiri 9 tahun dominasi Juventus di Serie A setelah memenangkan 3 gelar liga sebelumnya bersama Bianconeri. Membangun kembali siklus kesuksesan dengan Juve itu sulit, karena kami melawan AC Milan yang dihuni Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Nesta, dan Thiago Silva. Dan melawan Inter yang baru memenangkan treble, kemudian ada Napoli dengan pemain berbakat seperti Cavani, Lavezzi, dan Marek Hamšík, klaim pria berusia 52 tahun tersebut. Tapi mahakarya sebenarnya adalah Scudetto bersama Inter. Dalam 2 tahun kami berhasil menggulingkan monarki olahraga. Jika kami tidak bisa menghentikan siklus Juventus, Juve akan tetap ada di sana. Ketika Anda mengalahkan seseorang, Anda merusak kepastian mereka.